Ernie Saragih bebas demi hukum setelah menjalani batas waktu penahanan sebagai tersangka atau dugaan pemalsuan salinan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin selama 60 hari di ruang tahanan di Tatri Polda Kalimantan Selatan. Ernie Saragih pun dijemput suami Wan anaknya serta keluarga Wan kuasa hukumnya dari ruang tahanan. Ernie Saragih bebas demi hukum setelah menjalani batas waktu penahanan selama 60 hari di ruang tahanan di Tahti Polda Kalimantan Selatan di Jalan di Panjaitan Banjarmasin Tengah jelang tengah hari Minggu 23 Januari 2022. Ernie Saragih pun dijemput suami Wan anaknya serta keluarga Wan kuasa hukumnya dari ruang tahanan. Sebelum meninggalkan kawasan tahanan di Tahti Polda Kalimantan Selatan, mereka pun berdoa bersama sebagai bentuk syukur karena perempuan yang ditahan Wan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan salinan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Namun hingga batas waktu penahanan, penyidik belum bisa memenuhi unsur atau alat bukti tidak pidana. Telah bebas demi hukum, Wan bisa kembali menjalani hidup bersama keluarganya. Kebebasan kembali, Bapak, kami bersyukur untuk kekuatan perlindungan-Mu kepada Inang yang kami kasihi ini dan kesempatan kepada Inang ini untuk kembali menghirup udara bebas. Bapak, tetapi perjuangan kami belum selesai sampai di sini. Kami juga belum tahu apa status Inang ini berikutnya. Tuhan, Engkaulah yang akan kami tetap berharap kepadamu dan hanya Engkaulah kami andalkan. Tuhan, berikan kami hikmat kepada Amang Hutauruk dan juga kepada para kuasa hukum untuk menuntaskan kasus ini hingga keadilan boleh ditegakkan dan juga kebenaran. Terima kasih. Sojuangun, suami Ernie Saragih, Waitaku di Prima TV, sangat bersyukur lantaran istrinya keluar dari tahanan dalam kondisi sehat. Sojuangun pun mengucapkan terima kasih kepada jajaran di Tahti Polda Kalimantan Selatan dan jajaran lainnya karena telah melayani istrinya dengan baik selama masa penahanan. Perasaan pian Pak ketika Ibu bisa keluar? Pertama-tama saya mengucap syukur bahwa pada hari yang cerah ini Ibu bisa keluar. Yang kedua, atas nama seluruh keluarga kami ucapkan terima kasih kepada Tahti dan seluruh jajarannya yang menurut saya bekerja dengan sangat profesional karena Ibu dalam keadaan sehat, dijaga dan dirawat di sini selama masa penahanan. Ibunya keluar dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan ke depan kami diberi kekuatan. Mohon doa dari saudara-saudara semua, dari seluruh keluarga kita di Banjarmasin agar proses permasalahan hukum ini bisa terselesaikan dengan baik. Sementara itu, Joy Morris Siagian kuasa hukum Ernie Saragih memedahkan kliennya dijerat tindak pidana pasal 263 dan 264 KUHP terhadap dugaan pemalsuan putusan Pengadilan Negeri. Namun unsur pidana pada pasal 263 ayat 1 dan 2 yang dikenakan kepada kliennya belum bisa dibuktikan. Sehingga setelah menjalani penahanan selama 60 hari, maka kliennya dibebaskan penahanannya demi hukum. Terkait dugaan tindak pidana 263, 264 itu terhadap putusan pengadilan yang diduga adalah palsu. Senyatanya berdasarkan investigasi kami dari pihak kuasa hukum, berkas yang kami dapatkan tidak ada yang palsu. Artinya kalau berbicara mengenai 263 ayat 1 dan ayat 2, ada yang melakukan pemalsuan surat, ada yang menggunakan surat palsu. Nah, itu ada batasan. Sedangkan klien kami mendapatkan putusan tersebut dari pengadilan negeri. Bagaimana mungkin klien kami memalsukan putusan yang merupakan produk dari pengadilan negeri? Nah, ini ada keganjilan menurut saya. Karena klien kami dikenakan pun di ayat 1, 263 tidak ada. Di ayat 2 pun tidak ada. Karena apa? Perbuatan itu berdiri sendiri jadinya terhadap klien kami. Nah, kami tidak akan jadi bingung dalam hal ini karena apa? Klien kami ini dipidana, ditahan, ya kan? Tanpa adanya pembelaan dari klien kami. Jadi tidak diberikan kesempatan untuk membela diri waktu ditahan, ditetapkan sebagai tersangka. Nah, hak hukum itu sebenarnya yang harus dipegang oleh penyidik, yaitu presumption of innocence. Praduga tak bersalah, hak hukum dari terlapor pun ada sebenarnya, tapi tidak diberikan pada saat itu.
Joy Modi Siagian menambahkan, pihaknya akan melakukan pra-peradilan atas sah atau kadanya penangkapan Wan atau penahanan kliennya yang akan disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin 24 Januari 2022. Saat ini kami menjemput, kami akan buktikan juga diuji pada hari Senin nanti untuk pra-peradilan terkait status tersangkanya klien kami. Jika itu pun dikabulkan oleh Ketua Pengadilan, maka kami akan melakukan upaya hukum lainnya terhadap pelapor. Kami tidak akan berdiam di sini. Terima kasih, itu aja.